Oke kawan-kawan, inilah manggar aren saya yang patah atau yang rusak, tapi tetap masih produktif, bisa menghasilkan nira yang tentunya tidak selama seperti aren yang normal yang mengalami kejadian-kejadian tragis seperti ada kerusakan pada manggar arennya atau mengalami patah pada saat pengerjaan. Jadi nggak usah khawatir, kalau kata Bang Dani, daripada mubazir bisa kita manfaatkan walaupun manggarnya jauh lebih pendek ya. Caranya kita potong saja di bagian yang patah atau bagian yang rusak, lalu kita peram selama tetesan airnya belum lancar. Ini punya saya diperam sampai 1 minggu baru dia mau mengeluarkan air nira secara normal. Ini masih lumayan hasilnya, dapat berapa liter ini, 2,5 liter, masih produktif. 1-2,5 liter, lumayan kan, meskipun nanti dia akan menghasilkan nira cuma beberapa minggu saja, tidak berbulan-bulan seperti tandan aren yang normal gitu. Kalau menemukan kejanggalan pada lengan aren saat kita proses, seperti bunga aren 2-3 kali pengerjaan kelihatan bunganya layu, kita harus punya tanda tanya dalam hati, ada apa gerangan. Sebaiknya kita langsung potong saja dan periksa batang arennya. Kalau tidak melakukan atau kalau kita menggarapnya tidak dikupas, pasti di dalam pelepahnya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Langsung saja potong. Terus kita perlu berkecil hati, meskipun patah kita masih bisa untuk memanfaatkan. Jadi caranya kita peram dulu selama 1 minggu. Biasa lakukan pengirisan tiap pagi dan sore sampai niranya lancar. Karena apa? Karena walaupun dia dekat ke pangkal atau ke pohon, secara logika pasti niranya akan lebih banyak, lebih lancar, tapi tidak begitu untuk aren karena butuh proses pematangan dulu ya di lengan. Tidak serta merta kalau dipotong panjang-panjang atau deket ke pohonnya niranya akan lebih banyak, tapi semua itu butuh proses dan waktu. Malah kalau lengan aren kita potong panjang-panjang,
akan mengeluarkan bintik merah getah atau sagu yang keluar dan akhirnya menyumbat pada bidang sadapan sehingga nira tidak bisa keluar dengan lancar. Nah, itulah kawan-kawan. Jadi walaupun manggar kita rusak atau patah, tapi kita tetap masih bisa untuk mengambil produksinya seperti yang saya alami ini dan rekan-rekan yang lain alami. Ini kita gosok dengan bawang putih. Bawang putih itu sifatnya panas, jadi anti bakteri juga. Walaupun sagu keluar banyak, tapi niranya tidak masam. Ditambah di penampungan saya, karena produksinya cuma 2,5 liter atau 3 liter, masih menggunakan daun manggis. Jadi kapan-kapan saya akan gunakan air kapur untuk campuran pengawet niranya. Si Abang Junson, Pak Junson, bisa selesai mengiris dia pakai menggunakan daun jambu batu. Daun jambu batu juga sama, bisa dijadikan pengawet di penampungan, jadikan pengusap pada manggar yang baru diiris. Jangan lupa setiap habis atau sebelum mengiris, manggar harus dicuci dulu untuk menjaga kebersihan dan menjaga kualitas nira tetap segar, tidak asam. Biar lebih aman. Jadi ini dimanfaatkan untuk mengaitkan wadah dan juga penutup seperti ini. Ini belum dibersihkan nih, botol plastiknya. Nanti kita bersihkan, ini hanya untuk memberikan contoh saja. Nah, seperti ini. Jadi selain aman dari gangguan serangga atau binatang lainnya, dan juga botol bermanfaat untuk mengalirkan nira ke wadah. Yang ingin tangan aren bisa menghasilkan produksi, namun tetap walaupun patah, syaratnya yang pertama adalah harus pernah dikerjakan minimal 2 kali atau 3 kali pemukulan dan pengayunan. Oke, sekian dulu teman-teman, itulah yang dapat saya bagikan berdasarkan pengalaman saya, semoga bermanfaat. Jadi apabila ada yang mengalami tragedi ya, tragedi patah atau kerusakan yang tiba-tiba layu pada bunganya, itu ada tandanya ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi yang baru menjalani dunia sadapan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.